Oke, sekarang kita masuk ke di mana sih? Jadi kita sampai mana? Sampai sini. Nah, ini kita skip dulu aja nanti aja. Nah, ini ya. Hubungannya ICMP dengan IP. Ya. Kalau TCP, UDP di transport layer. Berarti ini transport layer. Ya. Dari sini sampai sini transport layer. Ini transport layer. Ya. Nah, ini network layer. Ini network layer. Network layer. Lihat ya, IP di network layer, ICMP part dari IP. Dia membantu IP. Dia ada di dalam kernelnya IP. Jadi dia ada di layer 3 ICMP. Kalau ping traceroute itu aplikasinya, utilitiesnya. Utilitiesnya yang digunakan, yang dia menggunakan protokol ini. Berarti di mana kalau ada ping traceroute ya di utility, di application, di layer di atasnya sini. Dia menggunakan ICMP untuk akses ke IP. Ya. Itu hubungannya antara di mana sih layer ICMP dan layer IP. Ya. Nah, cara kerjanya gimana? Nah, kita tahu ini protokol untuk ICMP, ya. Ini protokol ICMP. Nanti protokol ini akan dibawa sebagai data dari datagramnya IP, dari paketnya IP. Ya. Jadi nanti ini sebagai data di sini. Ini itu adalah ini. Nah, sama. Masuk ke sini. Ya. Nanti semua yang ini, semua di sini, paket IP ini, ya, akan dibungkus ke dalam data link layer-nya. Jadi ini dikirim menggunakan Wi-Fi, dikirim menggunakan kabel, Ethernet, dan sebagainya. Silakan sampai masuk ke physical layer. Nah, jadi yang kita pelajari nanti ini, dalamnya ini di sini apa? Ya, berarti ICMP itu ada header, ada data. Ada headernya, ada datanya. Headernya isinya apa aja? Ya, headernya itu untuk menunjukkan nanti itu. Ada field-field yang ditujukan untuk menunjukkan kepada lawannya bahwa dia itu field apa. Bahwa dia itu membawa data apa. Data query atau data error message, ya. Itu bisa diberikan kepada lawannya. Oke, sampai di sini saya stop dulu. Mungkin ada yang mau tanya. Sebelum saya masuk ke datagramnya ICMP. Jelas apa enggak? Jelas? Kalau mau tanya silakan. Mau minum ya silakan minum dulu. Oke? Nah, setelah ini saya masuk ke dalamnya datagramnya IP. Nanti kita masuk ke fungsi-fungsinya masing-masing, terus kita coba di paket tracer, kita coba di Wireshark. Ya, dipelajari sesuatu itu semakin dalam semakin menarik. Yang di jargon cuma ya pokoknya tahu aja. Oke ya, lanjut ya. Ada pertanyaan? Oke, saya lanjut. Nah, ini ICMP itu dalamnya kayak gini nih.
Berarti headernya mana? Headernya cuma yang ini loh, yang warnanya agak abu-abu. Nah, ini headernya cuma ini aja. Terus ini datanya. Berarti kalau kita balik tadi, nah ini ICMP headernya itu yang ini, datanya itu yang ini. Oke? Nah, ini datanya itu ini. Nah, nanti sesuatu yang diberikan, error-error message atau query-query itu semua ditulis di sini sama dia. Loh, headernya itu untuk apa, Pak? Nah, headernya itu hanya untuk penunjuk bahwa yang saya bawa ini apa. Muatannya kalau misalkan truk itu ini muatan pasir, ini muatan semen, ini muatan sembako. Nah, itu diberitahu di sini. Nah, panjangnya header ternyata cuma 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit, 1 byte, 1 byte, 1 byte, 1 byte. Jadi cuma 4 byte. Jadi headernya SCMP itu cuma 4 huruf. Delapan byte-nya sebagai type, ya, untuk menunjukkan message apa yang saya bawa di sini. Ya. Terus byte berikutnya itu adalah code. Ya. Code itu untuk menunjukkan message tadi itu lebih spesifik lagi. Itu untuk apa? Itu di code-nya. Ada truk bawa pasir, ya toh, gragal, gitu. Pasir halus. Nah, gampangannya begitulah. Ya sama-sama pasir. Nah, tapi ada pasir halus, pasir gragal, pasir apa ya. Nah, beras misalnya aja. Ini beras, beras apa? Beras Cianjur, beras Jawa, atau beras Bali. Nah, misalkan. Nah, ininya beras, berarti intinya beras. Tapi dia ngomong isinya ada beras apa. Jadi lawan tuh pada saat menerima ini dia tahu, oh muatannya ini apa. Ada checksum 2 byte. Checksumnya itu untuk ngitung kesalahan. Kalau misalkan yang dikirim tadi itu ada kesalahan paket atau kesalahan bitstream, lawan itu tahu, oh berarti pada saat pengiriman ICMP ini terjadi kesalahan. Entah di sini ada bit 0 menjadi 1, 1 menjadi 0 gitu. Nah, itu bisa dicek di checksumnya ini. Kalau checksumnya salah, nggak sesuai, sama dia dibuang. Sama komputer penerimanya dibuang. Jadi ICMP-nya dianggap nggak berlaku. Ya. Nah, checksum ini ngitungnya bukan cuma headernya. Semua berikut isinya dia checksum semua, dicek semua, angkanya dimasukkan ke angka checksum di sini. Nanti di komputer penerima dihitung lagi apakah sesuai apa tidak. Itu contoh checksumnya. Nah, kira-kira checksumnya, ini ada contohnya seperti ini kira-kira. Ya. Ada misalkan ini ya toh, kalau kita dari sini ya toh, type code checksum. Ya. Type-nya 8, code-nya 0, checksumnya 0. Kok bisa 0, Pak? Nah. Berapa yang akan ditulis di sini? Tambah kali kan 0 ini. Nah, terus di sini ada angka apa? Rest of header. Jadi informasi-informasi lain gitu. Ini misalkan dimasukkan angka 1 2 byte 9 2 byte. Ini hurufnya yang dikirim tes misalkan aja. Ini adalah bentuk dari datagramnya ICMP. Nah, gimana caranya dia membuat checksumnya? Ya 8 0 gitu. Nih, angka 8, angka 0. Biner ya. Ngerti ya. Jadi dari hexa ke biner ya. 0 itu angkanya 0. 1 ini 1. 9 itu ini. 9 itu 8 tambah 1 gitu. TEST, TEST ini. Kalau dijumlah semua hasilnya itu ini. Nah, kalau ini berarti harus diambil komplemennya. Yang 1 jadi 0, yang 0 jadi 1. Nah, angka inilah nanti yang dimasukkan ke sini. Sehingga lawan nanti kalau menerima ini, dia bisa baca ini. Terus dia cocokkan lagi, seperti ini. Ya, dikomplemen lagi sama dia, apakah angka komplemen dia nanti itu di komputer penerima sama dengan ini.
Kalau nggak sama dengan ini berarti di dalam bits ini ada yang salah. Asalnya 0 menjadi 1 atau asalnya 1 menjadi 0. Itu adalah checksum yang dilakukan oleh ICMP. Bagaimana? Pak, kenapa dia nggak langsung nilai sumnya, Pak? Kenapa harus dicek sum biar dikomplement gitu, Pak? Ya itu aturannya dia sih. Yang ditulis adalah komplemennya yang ditulis di checksum. Nanti yang diterima juga ngecek komplemennya apa Iya, betul. di Dia juga cek komplement cocokkan dengan itu, betul apa enggak? sum. Ya. Jadi kenapa kok nggak samnya aja, Pak? Ya, enggak. Ya waktu janjiannya begitu. Jadi di latar belakang yang lain saya mungkin saya nggak tahu. Ya. Oke. Yang lain? Inilah yang dimasukkan itu. Nah, ini yang saya ngomong tadi ya. Jadi ICMP itu data yang di sini. Nah, ini ya. Data yang di dalam sini ini 19 tes ini atau yang di sininya ini. Nah, rest of header itu. Kalau nggak diisi 000 ini. Kalau nggak dipakai diisi 0000 semua. Nah, ini message di sini itu bisa berisi apa aja. Ya, bisa berisi query, bisa berisi error reporting. Yang membedakan apa? Yang membedakan type-nya. Berbagai macam type di sini. Ada type 3, type 4, type 8. Nah, type-nya itu yang membedakan nanti. Bahwa dia itu menunjukkan apa. Muatannya itu muatan apa. Itu cara kerja dari ICMP. Nah, demikian juga kalau ICMP-nya, nah ini tadi yang saya ngomong, ini paket ICMP masuk ke datagramnya IP, dikirim. Ya. Kalau ada errornya juga sama. Jadi ini adalah ICMP dengan berikut yang tadi ini, yang ini. Nah, ini semua ini ya, dikirim melalui IP. Masuk ke dimasukkan lagi ke IP header. Ini apa IP mana? IP yang dari lawannya tadi. Nanti pada saat kamu di Warshap, di paket tracer, kamu bisa lihat nanti. Nah. Oke. Itu tentang ICMP, kedudukannya dalam IP, bagaimana fungsinya untuk apa, bagaimana dia datagramnya bagaimana, isinya bagaimana. Nah, nanti ini saya mau masuk ke yang query dulu aja. Query. Ya. Query itu berarti minta sesuatu. Kalau minta itu bisa minta apa aja. Dia bisa minta link apa connection. Artinya itu putus apa enggak. Atau echo. Atau jadi ada query echo request, query yang echo reply. Dia juga bisa query minta jam. Ya. Minta timestamp. Timestamp itu seperti detik ya, mikrosecond yang diukur dari UTC ya. Nanti kan dia ngambil ke clocknya yang untuk NTC. Kalau di komputer kan ada NTC-nya. Ada ikut ke UTC ya, ikut ke time 0000 di Inggris sana itu. Ya. Dia juga bisa query address net masking. Ya, ini juga bisa minta untuk router solicitation atau router advertise. Ya, bisa lewat ICMP. Saya nggak semua saya berikan ya. Paling yang sekarang ini kita bahas yang ini aja dulu. Query, echo request, echo reply. Ya. Kalau saya ambil di sini, karena di PPT, mungkin ada PPT yang lebih sebentar.
Ini sama dengan tadi. Ya, berarti di dalam network layer-nya itu ya, ICMP di sini ya, bersama-sama dengan IP. Ini yang saya ngomong tadi itu ada header, ada datanya. Ini yang tadi ya, checksum-nya tadi yang kita udah tahu. Nah, ini sekarang yang mau saya pelajari. Yang mau kita pelajari ICMP query. Karena dia bisa memberikan dua, kalau enggak query ya error reporting. Nah, ini query. ICMP request, ICMP reply. ICMP query, kalau request itu dikirim dari host atau router pengirim. Ya. Nah, nanti host atau router penerima harus menjawab kalau dia menerima ICMP request. Itu namanya ICMP reply, echo reply. Kalau yang minta namanya echo request. Ya, request reply. Nah, nanti kita pelajari code-code-nya ini ya. Yang membedakan apa sih? Type dan code-nya. Kalau echo request, ya, pasti dia type-nya jenis angka 8, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Code-nya kosong. Ini pasti echo request. Echo request. Baliknya, kalau ini menjawab ke sini, dia pasti mengisi type-nya itu 0. Code-nya 0. Ini adalah echo reply. Nah, biasanya yang menggunakan ini adalah utility ping. Ya, utility ping biasanya menggunakan ini. Nanti kita bisa coba di packet tracer. Nah, ini contoh ya. Ping di-handle oleh kernel. Ya. Setiap ping ditranslate menjadi ICMP echo request. Jadi ICMP echo request, ICMP echo request. Kalau ini menerima, host di sini menerima echo request, dia harus memberikan echo reply. Itu aturan protokol ICMP. Nanti kalau misalkan tentang timestamp, nah ini bisa dihitung waktunya. Kalau dia request timestamp, waktu, ini akan memberikan waktu. Ya, nanti aja kita bahas ini. Tapi type-nya lain, type 1718, code-nya 0. Ya. Kalau tadi yang echo, query echo request dan echo reply, 8 dan 0. Kalau timestamp 13, 14. Ya, tahu ya? Oke, sekarang, nah, kalau dia mau ngantar error juga begitu. Kalau ini dikirim ICMP ke sini dan bermasalah di sini, ya, maka ini akan mengirimkan ICMP error message. Errornya ditulis di mana? Ya ditulis di dalam sini. Nah, tadi. Nah, ini ditulis di, nah ini. Ya, tulisan host unreachable ditulis di sini. Nah, ini. Ya. Ini caranya dia melakukan pengiriman message reporting, error reporting. Ini yang tadi kita bahas enkapsulasinya. Ini adalah contoh-contoh dari type dan code yang sering digunakan. Nanti aja. Ya. Nah, contoh misalkan ini ya, browser ini, browser tuh. Ini web server, kamu buka port 80. Berarti yang nggak dibuka, misalkan server ini mati, portnya akan tertutup. Berarti IP-nya kan ada, cuma portnya yang nggak ada. Maka kalau kamu ping ke sini,
Ya. Ini server ini akan memberikan report port unreachable, berarti nanti type dan code-nya untuk port unreachable itu di mana? Nah ini berarti baliknya itu adalah type 0, tapi code-nya adalah code 3. Code 3 itu berarti port unreachable. Nanti ini akan keluar di komputermu port unreachable. Karena yang enggak IP-nya ada, tapi kalau misalkan IP-nya yang enggak ada, yang host unreachable. Ya, kalau protokolnya enggak didukung, protokol unreachable. Nah, itu nanti bisa kamu coba. Kamu coba di paket tracer. Nanti kamu lihat datagramnya di Wireshark. Nah, sekarang saya contohkan. Ya, saya lihatkan Wireshark. Nah, ini adalah contoh Wireshark saya pada saat